Selamat malam saudara. Pemerintah sudah menyiapkan segala hal untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun ini. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret. Pergerakan masyarakat meningkat dan berbagai rekayasa lalu lintas sudah disiapkan. Pada topik lainnya dari perang di Timur Tengah, Iran menutup Selat Hormuz. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Angkatan Laut Amerika akan segera mengawal kapal-kapal tanker minyak untuk membuka Selat Hormuz. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya konflik dengan Iran dan kekhawatiran terganggunya jalur distribusi energi dunia. Lalu bagaimana dampak eskalasi konflik di Selat Hormuz terhadap dampak pasokan energi dan kelanjutan perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel? Kami temani Anda hari ini 14 Maret 2026. Saya Tifal Solesa. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Iran terus melancarkan serangan balasan yang menargetkan fasilitas-fasilitas militer milik Amerika Serikat dan Israel. Pada Jumat, Korps Pengawal Revolusi Iran merilis rekaman gelombang peluncuran rudal ke-46 sebagai bagian dari operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Pernyataan Korps Pengawal Revolusi Iran menyebut telah mengidentifikasi 10 tempat persembunyian pasukan Israel dan 3 lokasi berkumpulnya pasukan Amerika Serikat. Karena itu, peluncuran rudal gelombang ke-46 itu bakal menargetkan tempat-tempat yang telah dipetakan sebelumnya. Televisi pemerintah Iran menyiarkan kerusakan pada sebuah kawasan Jalan Sadogh di kota Isfahan. Bangunan dan mobil-mobil tampak rusak berat setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke daerah yang disebut sebagai wilayah komersial itu. Namun, jumlah korban tewas dan luka belum terdata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turun ke jalan menemui warganya saat menghadiri aksi Hari Quds, peringatan tahunan untuk menyatakan solidaritas terhadap Palestina. Presiden berjalan santai sambil menyapa pejalan kaki yang seolah tak percaya seorang presiden berada di tengah kerumunan, bahkan di tengah kondisi perang tanpa penjagaan ketat. Warga berkumpul di pusat kota Tehran sambil mengibarkan bendera Iran dan membawa foto mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan penggantinya, Mujtaba Khamenei. Mereka mengutuk serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel, serta menyatakan dukungannya pada angkatan bersenjata Iran. Iran menyerang sejumlah permukiman penduduk di berbagai wilayah Israel pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi setelah pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, bersumpah akan membalas Amerika Serikat dan Israel. Sirine menyala saat serangan bom klaster Iran menghujani wilayah Israel Tengah Jumat malam waktu setempat. Salah satunya jatuh di halaman sebuah sekolah di kota Rishon LeZion yang berada di selatan kota Tel Aviv. Permukiman penduduk di sejumlah wilayah Israel juga jadi sasaran drone Iran. Bom klaster Iran membakar sebuah apartemen 3 lantai di kota Shoham, wilayah Israel Tengah Jumat malam. Serangan tersebut menghancurkan sejumlah ruangan dan kendaraan. Pasukan pertahanan Israel mengungkap serangan tersebut menggunakan rudal jenis hulu ledak tandan atau bom klaster berdasarkan laporan dampak di berbagai wilayah Israel pada saat bersamaan. Sebelumnya, pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, bersumpah akan terus menggempur pangkalan Amerika Serikat di negara Timur Tengah dan wilayah Israel hingga pembalasan sepenuhnya tercapai. Dibacakan oleh penyiar berita Iran, ini adalah pernyataan perdana Mujtaba usai menggantikan ayahnya yang tewas oleh serangan AS Israel. ثانیاً این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم
فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود، خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت. لذا جنایتی که دشمن به طور عامدانه در مورد مدرسه شجره طیبه میناب و بعضی موارد مشابه مرتکب شده، شأن خاصی در این رسیدگی دارد. Kini perang antara AS Israel dan Iran berjalan lebih dari 2 pekan. Amerika Serikat menyatakan tak khawatir kehabisan biaya perang. Pada minggu pertama, Pentagon mengungkap biaya perang melawan Iran mencapai 11,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah. That 11 billion is a lot of money, but we have cushions built in, and it's not something that we have to worry about. Every day we are moving ahead of plan, and Iran is the degraded. Tak hanya menghancurkan sejumlah bangunan terdampak di Timur Tengah, perang AS Israel dan Iran juga memicu krisis energi karena Iran menutup Selat Hormuz. Mujtaba Khamenei memastikan akan terus menggunakan Selat Hormuz sebagai daya tawar melawan AS dan Israel. Di kubu seberang, Presiden Donald Trump merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan Amerika Serikat ke Pulau Kark, Iran. Pulau itu menangani sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran. Namun Trump menyebut belum menghancurkan infrastruktur minyak. Lewat video yang disebarkan melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pasukan AS telah menyerang sasaran militer di pulau itu. Namun Trump bilang tidak menyerang infrastruktur minyak. Ia mengancam pasukan Amerika Serikat bakal menyerang infrastruktur industri minyak Iran di pulau itu jika Iran terus memblokir kapal-kapal yang mau melintasi Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim Selat Hormuz akan segera terbuka, tapi kendalanya Iran akan menembaki kapal untuk menghentikannya. AS bilang Iran jadi penyebab lalu lintas dan arus komersial di Selat Hormuz terhenti. Amerika menyalahkan Iran atas dampak perang yang terjadi dengan negara lain karena Selat Hormuz ditutup. Namun Iran mengatakan tidak akan mengizinkan pengiriman yang akan menguntungkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melewati selat itu. Sehingga AS mengungkap kemungkinan angkatan laut mereka akan mengawal kapal-kapal tanker pengangkut minyak di Selat Hormuz. Pengawalan bisa juga dilakukan oleh koalisi internasional Amerika Serikat. There's a reason why we chose as one of our primary objectives destroy the Navy. We understood the ability to interdict shipping is something Iran has done for 40 years. It's key terrain. So we have a plan for every option here. We're working with our interagency partners, and that's not a strait we're going to allow to remain contested or with a lack of flow of commercial goods. So we're aware of that. We're laser focused on our military objectives. Donald Trump membenarkan rencana Angkatan Laut Amerika Serikat yang akan mengawal kapal tanker melewati Selat Hormuz. Ia bilang rencana itu akan segera terwujud karena Trump mengklaim pasukan tentara Iran telah habis. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. Selat Hormuz yang jadi jalur utama pelayaran bagi kapal pengangkut minyak ditutup sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Saat ini perang sudah masuk hari ke-14. Nah, Amerika mengancam akan membuka Selat Hormuz untuk mengawal kapal-kapal tanker dan membuka kembali jalur pelayaran. Apakah respons Amerika ini nyata atau ancaman? Saya akan diskusikan ini lewat sambungan dalam jaringan bersama Ririn Tri Nurhayati, dosen sekaligus Kepala Departemen Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bu Ririn, selamat malam dengan Tifal di sini.
Selamat malam, Mas Sifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Atas niat Amerika buat membuka paksa jalur atau Selat Hormuz ini yang ditutup oleh Iran, bakal kejadian nggak nih Bu menurut Anda? Terima kasih Pak Sifal. Ya, ini saya kira merupakan respon dari Amerika Serikat ya, melihat kekhawatiran dengan ditutupnya Selat Hormuz yang kemudian dikendalikan oleh Iran. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Iran memiliki kekuatan yang lebih dalam dalam posisi perang Iran tersebut, sehingga kemudian Amerika Serikat akan mengcounter wacana tersebut dengan kemudian menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan segera mengirim pasukan ke sana sehingga akan membuka Selat Hormuz, karena sudah ada banyak kekhawatiran ketika kemudian ada banyak harga minyak dunia meningkat, sehingga ini akan sangat memberikan dampak yang signifikan ke perekonomian internasional, sehingga saya kira Amerika Serikat keinginan untuk bisa mengambil kendali atas Selat Hormuz. Tetapi apakah ini memungkinkan atau tidak, kita perlu melihat perkembangan dalam hari-hari ini juga ya, Mas. Saya sendiri belum bisa melihat ini apakah memungkinkan atau tidak, melihat situasi di mana Iran masih menguasai karena memang mereka yang memiliki selat tersebut, sedangkan kemudian Amerika Serikat saat ini sedang mengajak negara-negara sekutunya untuk perlahan-lahan juga mendukung posisi Amerika Serikat atas Selat Hormuz ini. Dan Anda membaca bahwa negara-negara sekutunya Amerika Serikat ini akan mendukung sepenuhnya atau tidak? Karena begini, yang dibayangkan bahwa kalau nanti kejadian tuh Bu, upaya paksa Amerika Serikat membuka Selat Hormuz itu, akan ada kemungkinan bahwa perang akan terkonsentrasi di situ. Maka kerugiannya bisa jadi akan lebih besar, terlebih untuk aspek ekonominya. Kita paham di situ jalur perdagangan untuk jalur minyak semuanya utama ada di situ. Kalau kemudian terkonsentrasi, apakah negara-negara sekutu juga akan mendukung langkah AS untuk membuka paksa itu atau bakal kebalikannya nih? Ya, kalau saya melihatnya sebaliknya mereka lebih pada yang saya baca di pernyataan misalnya dari Perancis, kemudian Inggris dan Australia, mereka lebih pada akan membantu dalam arti defensif, tetapi bukan untuk ofensif. Saya kira mereka juga sangat berhati-hati melihat betapa strategisnya posisi Selat Hormuz ini, karena kemudian kalau seperti tadi yang yang Mas Tifal sampaikan bahwa kalau ini kemudian malah perangnya terkonsentrasi di sana, justru akan merugikan banyak pihak dan ini tidak diinginkan oleh semua pihak, saya kira. Dan tadi sudah kami sempat tayangkan juga pernyataan Donald Trump yang bilang bahwa pasukan tentara Iran telah habis. Kalau kemudian upaya paksa ini dilaksanakan, sesungguhnya sistem pertahanan kedua belah pihak ini masih imbang, atau ya seperti klaimnya Trump bahwa Iran posisinya juga sudah melemah, atau malah kebalikannya, Bu? Baik, saya kira melihat posisi yang disampaikan oleh Donald Trump, mungkin dia ingin menyampaikannya itu kepada audiensnya Amerika Serikat lebih ke sana ya, atau dia sedang ingin menyampaikan war begitu ya, psychological war, untuk kemudian ia ingin menyampaikan bahwa saat ini mereka lah yang sedang atau mulai untuk mengambil alih ke posisi begitu. Tetapi yang saya lihat sebenarnya sebaliknya, bahwa Iran sendiri masih memiliki kekuatan yang ditunjukkan dengan dia masih bisa memberikan serangan-serangan ke Israel, kemudian juga ke beberapa military base-nya Amerika Serikat, sehingga klaim itu saya kira menurut saya hanya klaim dari Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa dia mulai unggul, dan kemudian dia bisa mengklaim bahwa Amerika Serikat lebih unggul dibandingkan Iran yang selama ini menurut dia dalam posisi Amerika Serikat menjadi pengganggu keterlibatan dan keamanan di Timur Tengah. Padahal justru sebaliknya, realita yang terjadi dengan Iran diserang oleh Israel dan Amerika Serikat, justru posisinya adalah yang mengganggu atau mengancam perdamaian keamanan di Timur Tengah adalah Israel dan Amerika Serikat. Atau jangan-jangan Bu, sorry saya potong, atau jangan-jangan ini ada keinginan juga dari negara Teluk bahwa jalur Selat Hormuz ini jangan ditutup dulu, sehingga harapannya AS bisa membuka itu jalur apapun caranya, terutama dengan cara paksa itu tadi. Adakah Anda membaca bahwa negara Teluk keinginannya untuk mengarah ke sana?
Tentu negara Teluk menginginkan agar Selat Hormuz itu tetap terbuka, karena di situ juga artinya kalau Selat Hormuz tetap terbuka, mereka tetap bisa menyalurkan minyak untuk perdagangan internasionalnya, dan ini tentu akan memberikan manfaat ekonomi kepada mereka, sehingga kemudian posisi negara Teluk tentu akan menginginkan bahwa Selat Hormuz bisa terbuka. Tetapi kemudian yang lebih penting dari sini menurut saya adalah bagaimana caranya. Menurut saya tentu mengharapkan bahwa caranya adalah tidak dengan kekerasan yang terus meningkat, tetapi kemudian dengan dialog ataupun negosiasi di antara pihak-pihak yang berseteru. Ada nggak kemungkinan pihak lain ikut terlibat di sini? Saya sebut saja, ada kemungkinankah Rusia dan Tiongkok untuk terlibat di sini, Bu, untuk memastikan ya penutupan Selat Hormuz ini tidak berkepanjangan, karena kan efeknya global juga kan, Bu? Iya, betul bahwa kemudian ada kemungkinan pihak-pihak lain ikut Ikut campur tangan lah ibaratnya, ikut terlibat di situ. Campur tangan di sana, betul. Tetapi kemudian kalau kita lihat sebenarnya mungkin Cina belum terlalu urgent untuk masuk ke situasi ini, karena sebenarnya dari sisi pasokan minyak Cina tidak terlalu tergantung kepada Timur Tengah, begitu. Sebaliknya Rusia justru kemudian akan sedikit banyak akan melihat bahwa dengan Selat Hormuz agak terkendala, kemudian justru dia mendapatkan peluang untuk kemudian barangkali ini dia berharap kemudian Amerika Serikat akan sedikit membuka embargonya atau sanksinya terhadap minyak Rusia, sehingga kemudian Rusia bisa mengekspor minyaknya ke Eropa yang selama ini juga menjadi salah satu sumber minyak Eropa, sehingga ini menurut saya juga masih dilematis ya situasi ini. Tentu kemudian bahwa mereka tidak ingin Selat Hormuz ditutup terlalu lama karena tentu mengganggu akses perdagangan minyak dari Timur Tengah. Baik, Bu Ririn, terima kasih banyak, Bu, sudah berbagi pandangan bersama kami dan diskusi malam hari ini. Sehat selalu ya, Bu, selamat malam. Terima kasih, Mas Tifal, sehat selalu. Amin, terima kasih, Bu. Jelang puncak arus mudik, penumpang dan kendaraan mulai menyeberang melalui pelabuhan Merak, Banten. Kami akan hadirkan segmen Mudik Gesit sesaat lagi. Kira-kira 5 atau 6 hari lagi kita menyambut Lebaran 2026, Saudara. PT KAI Daob 1 Jakarta memperkirakan puncak arus mudik dengan kereta api bakal terjadi 15 Maret 2026, artinya hari Minggu besok. Tercatat tiket yang sudah terjual untuk hari itu mencapai 51.000. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyebut ada pergeseran puncak arus mudik dengan moda transportasi kereta jarak jauh. Sebelumnya, penjualan tiket tertinggi tercatat pada tanggal 18 Maret. Namun berubah menjadi hari Minggu 15 Maret 2026. Tujuan favorit penumpang yakni Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto, dan Jember. Nah, ini kan kemarin itu yang tertinggi itu ya tanggal 18. Nah, ini sekarang yang tertinggi ini berubah. Besok tanggal 15 itu tanggal favorit ya. Tanggal favorit tertinggi di mana pada tanggal 15 Maret ini tercatat ya 51.000 lebih pemudik akan berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa dengan tujuan favorit kota Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto, Jember. Kita beranjak ke moda penyeberangan. Di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kendaraan menumpuk di area parkir pelabuhan menunggu giliran menyeberang ke Pulau Dewata, Bali. Truk logistik mendominasi antrean kendaraan, disusul bus dan kendaraan travel yang silih berganti masuk ke area pelabuhan. Kondisi ini terjadi jelang penutupan lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk saat perayaan Hari Raya Nyepi 18 hingga 20 Maret nanti dan bertepatan dengan arus mudik Lebaran.
Salah satu pengendara bilang terjebak macet hingga 6 jam. Mau ke Bali jemput penumpang. Berapa jam macetnya? 6 jaman. Ini harus ada penambahan kapal feri apa itu. Bergeser ke Banten, persisnya di Pelabuhan Ciwandan, antrean kendaraan sepanjang sekitar 500 meter terlihat hingga area kantong parkir sementara. Antrean truk memadati jalur menuju pelabuhan dan meluas hingga ke jalan lingkar selatan di luar kawasan pelabuhan. Kendaraan logistik yang didominasi truk tronton dan truk ekspedisi menunggu giliran masuk ke area pelabuhan untuk menyeberang ke Sumatera. Kepadatan ini terjadi seiring meningkatnya aktivitas pengiriman logistik jelang arus mudik Lebaran tahun ini. Masih dari Cilegon, tapi di Pelabuhan Merak, Banten saat ini. Arus penyeberangan penumpang dan kendaraan sempat ramai pada Sabtu sore. PT ASDP memperkirakan puncak arus mudik bakal terjadi 17 dan 18 Maret 2026. Untuk antisipasi penumpukan penumpang dan kendaraan, pengelola pelabuhan mempersiapkan kantong parkir tambahan untuk kapasitas 2.000 unit kendaraan. Waktunya kita tinjau situasi arus mudik kali ini di Pelabuhan Merak Cilegon Banten dan Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan dua rekan kami, dua jurnalis kami di dua lokasi berbeda di Pelabuhan Merak. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan bersama juru kamera Julian Fernando. Sementara di jalur Cikampek Utama Karawang Jawa Barat nanti kita akan bergabung dengan Eril Wiranata. Kalau melihat kondisinya terakhir kali ya Edwin, sudah mulai ada antrean tapi masih terkendali atau sudah ada skema rekayasa yang diterapkan oleh otoritas pelabuhan? Malam Tifal dan juga saudara, terpantau memang masih kondusif, dan kalau kita bisa bilang jika dibandingkan di hari kemarin, memang untuk hari ini di hari Sabtu 14 Maret seperti itu ya, yang memang kalau kita hitung kurang lebih 7 hari menuju 6 hingga 7 hari menuju Lebaran, ini memang terpantau lebih lengang. Dan kalau juga dibandingkan dengan kemarin, memang nantinya diperkirakan oleh PT ASDP sendiri, pengelola dari pelabuhan ini, nantinya pada malam hari akan berangsur semakin ramai. Kenapa demikian? Tifal dan juga saudara, memang kalau kita ketahui bersama sekarang pukul 7:27 waktu Indonesia Barat, yang berarti ini memang masih dalam jangka waktu bagi para pemudik, calon pemudik untuk menikmati waktu berbuka puasa dan juga makan malam. Dan memang kalau kita lihat sekarang di depan dari pintu masuk pelabuhan eksekutif, terutama dermaga eksekutif Pelabuhan Merak yang memang didominasi, yang diperuntukkan untuk mobil pribadi, ini belum ada antrian yang berarti. Nah, tapi Tifal dan juga saudara, jika itu kita berbicara soal mobil pribadi, kita juga ingin melihat dari sisi kendaraan roda 2 yang memang dilaporkan oleh PT ASDP, dan dari pantauan kami, tim Kompas TV yang ada di sini, itu melihat bahwa ada sedikit kenaikan dibandingin hari-hari sebelumnya. Itu ada di Pelabuhan Ciwandan, dan sama-sama di Pelabuhan Ciwandan itu ada angkutan berat juga yang memang memanfaatkan waktu momen untuk segera mengantarkan logistik antar pulau. Sebagaimana yang disebutkan oleh PT ASDP sebelumnya, nantinya akan ada pembatasan ketika 17 hingga 18 Maret 2026 itu diperkirakan sebagai puncak arus mudik, dan total dari kendaraan yang biasanya berlalu lalang itu bahkan bisa mencapai 46.000 kendaraan. Jadi memang PT ASDP telah mempersiapkan kapasitas sedemikian rupa untuk nantinya menerima puluhan ribu dari kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun angkutan berat. Dan yang terakhir, Tifal, yang mungkin dapat kami berikan pantauannya situasi, yakni dari para penumpang perseorangan atau yang memang pejalan kaki tidak membawa kendaraan ke Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Nah, mereka tentunya juga cukup ramai sejak siang tadi pukul 12, merupakan salah satu kapal paling ramai dengan antrean yang paling ramai, lalu berangsur mulai sepi menuju waktu berbuka puasa, dan nanti diperkirakan akan kembali naik pada malam hari sekitar 8 hingga 9 malam. Nah, Tifal dan juga saudara, ini yang mungkin harus diperhatikan oleh para calon pengguna jasa penyeberangan,
Pertama-tama jangan lupa pastinya untuk kemudian membeli tiket jauh-jauh hari dan juga sebelum menuju ke pelabuhan, karena memang ada sistem pembatasan bahwa tiket tidak dapat lagi dibeli di dekat dalam radius kurang lebih itu sampai pintu gerbang masuk menuju Cilegon. Dan tapi kalau disampaikan kemarin oleh Direktur dari Regional 2 PT SDP, di sana menyampaikan juga memang akan ada posko tambahan untuk memberikan guidance gitu, memberikan panduan bagi para calon pengguna penyeberangan. Nah, itu berlaku untuk semua kategori, semua calon penumpang, baik roda 2, roda 4, angkutan berat hingga perseorangan. Tival. Itu kondisi di pelabuhan. Jadi buat Anda yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pulau Sumatera, disiapkan dulu tiketnya karena ada buffer zone yang sudah berlaku di situ. Itu untuk area pelabuhan. Sementara untuk jalur tol di sini, Eril, Anda berada di kawasan Karawang menuju ke arah keluar Jakarta di gerbang tol Cikampek Utama. Masih terkendalikah keadaannya sekarang atau jangan-jangan sudah ada rekayasa lalu lintas yang berlaku untuk malam ini? Ya, Tifa dan saudara, bahwa untuk situasi dari gerbang tol Cikatama yang dimana hingga malam hari ini masih terpantau ramai lancar dari kendaraan yang melintas, dan selain itu juga bahwa data per hari ini untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini terhitung sudah lebih dari 30.000 kendaraan yang melintas. Dan selain itu juga bahwa jika melihat data dari tanggal 11 hingga tanggal 13 sudah mengalami peningkatan, dan selain itu juga dapat disaksikan visual dari udara bagaimana situasi saat ini dari gerbang tol Cikatama yang masih terpantau ramai lancar. Dan selain itu juga bahwa dari Jasa Marga ini menyediakan antisipasi mulai dari dengan disiapkan atau dioperasionalkan sebanyak 19 gardu di gerbang tol Cikatama ini, yang dimana memang jika normalnya ini sebanyak 15, namun saat ini disiagakan sebanyak 19 atau dioperasionalkan sebanyak 19. Selain itu juga disiapkan untuk gerbang tol Cikatama 8 ini disiapkan dengan 5 gardu, tentu saja ini untuk menunjang dari mudik dari gerbang tol Cikatama ini, yang dimana memang prediksi dari Jasa Marga sendiri ini diprediksi akan terjadi puncak mudik di gerbang tol Cikatama pada tanggal 18 Maret 2026 dengan estimasi sebanyak 126.000 kendaraan yang akan melintas. Dan selain itu juga untuk kendaraan roda 4 atau sumbu 3 ke atas ini sudah diimbau untuk tidak melintas karena memang sudah ditetapkan melalui SKB. Dan selain itu juga terkait dengan diskon tarif tol ini sudah diberikan dari Jasa Marga pada tanggal 15 hingga 16, dan berikut pernyataan dari Jasa Marga terkait dengan diskon tarif tol. Oke, untuk kalau diskon tarif tol ini, untuk per tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 16 Maret itu akan berlaku di potongan tarif tol. Itu sebesar 30% untuk lali menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kalikangkung. Nah, untuk di ruas Batang Semarang itu akan ada penerapan potongan tarif yang berbeda, yaitu sekitar 46% yang akan melayani seluruh pengguna jalan yang melewati gerbang tol Kalikangkung tapi lali menerus. Ya saudara, dengan adanya diskon tarif tol yang diberlakukan nanti pada tanggal 15 hingga 16 Maret mendatang ini untuk menunjang dari para pemudik yang akan melintas dari gerbang tol Cikatama. Dan selain itu juga bahwa memang dengan adanya peningkatan dari kendaraan di gerbang tol Cikatama, namun masih belum diberlakukan rekayasa, namun tetapi untuk rekayasa lalu lintas ini sudah disiapkan seperti mulai dari one way, lalu kemudian juga nantinya akan ada kontraflow. Tentu saja ini akan melihat dari situasi dari gerbang tol Cikatama. Dan kemudian juga bahwa untuk waktu favorit menjadi pilihan dari pemudik yang melintas dari gerbang tol Cikatama ini diperkirakan ini akan terjadi pada malam hari. Tifal. Boleh-boleh saja mendapatkan potongan tarif, tapi akan jadi sia-sia kalau kartu uang elektroniknya nggak dicek terus nih. Mengantisipasi jangan sampai ada antrean di gardu tol, itu yang paling penting untuk Anda pengguna jalur tol yang akan keluar Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama. Eril, terima kasih sudah melaporkan dari Karawang. Edwin, terima kasih sudah melaporkan dari Cilegon, Banten. Berikutnya saudara, selama masa arus mudik lebaran, kusir dan delman serta pengayuh becak yang beroperasi di jalur mudik dilarang beroperasi. Namun, pemerintah memberikan kompensasi. Lengkapnya sesaat lagi.
Masih di segmen Mudik Gesit di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memprediksi puncak arus mudik 2026 akan terjadi secara serentak pada 18 Maret, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara. Menhub bilang pemerintah pusat telah menyiapkan dengan matang penanganan mudik dan balik lebaran tahun ini untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung tahun ini. Kalau puncak arus mudik diperkirakan tanggal 18. Tapi dengan pemberlakuan WFA, Work from Anywhere, diharapkan bisa terdistribusi di tanggal-tanggal sebelumnya. Kita menyampaikan kepada pemerintah daerah ya untuk memetakan lokasi-lokasi yang rawan, dan itu juga kita sosialisasikan kepada para pemudik supaya dalam memilih jalurnya, jalur yang aman, kemudian ketika akan melakukan perjalanan juga memilih hari-hari yang kira-kira tidak terjadi hujan dan sebagainya, dan tidak memaksakan dirinya apabila kondisinya tidak memungkinkan. Perlu dipahami, Saudara, selama masa arus mudik Lebaran, kusir delman dan pengayuh becak yang beroperasi di sepanjang jalur mudik dilarang beroperasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut telah sepakat untuk memberikan kompensasi kepada ratusan kusir andong dan pengayuh becak di Garut, Jawa Barat sebesar 1,4 juta setiap orangnya sebagai pengganti karena tidak beroperasi selama 7 hari lantaran delman atau andong menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalur mudik selatan Jawa Barat, utamanya di jalur nasional Limbangan dan jalan alternatif Kadungora, Garut. Itu efektivitasnya dan kemudian jangkauannya sekarang kan lebih banyak. Kalau dulu Kota Bandung nggak masuk, terus kemudian itu nggak masuk juga karena biayanya bukan dana APBD. Yang puncak bukan APBD. Nah sekarang itu kemudian Bandung Barat pada larang nggak masuk, sekarang ditambah. Berarti secara se-Jawa Barat berapa total Pak yang menerima kompensasi ini Pak? Ada 5.000. 5.000 itu berarti dengan nominal yang sama Pak? Iya, hampir rata sama. 1.400.000 berarti? Iya. Waktunya kita tinjau keadaan terbaru lalu lintas arus mudik Lebaran 2026 di jalur tol Cipali wilayah Cirebon, Jawa Barat. Lewat laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Ganiar Febrian. Tampaknya sudah mulai turun hujan ya tadi, Mei. Tapi bisa ceritakan untuk lalu lintas sepanjang pagi hingga malam hari ini masih terkendalikah, dan hal apa yang rasanya perlu dipahami pengguna jalan tol untuk mengarah ke Cirebon? Ya betul sekali Tifal dan juga saudara, untuk situasi arus lalu lintas di tol Cipali tepatnya di kilometer 166 tempat saya melaporkan saat ini memang terpantau masih ramai lancar, belum terlihat adanya kemacetan yang panjang maupun penumpukan kendaraan yang signifikan, sehingga bagi para pemudik yang ingin melintasi jalur Cikopo menuju arah Cirebon ini memang masih dapat melintasi dengan kondisi yang relatif aman dan nyaman. Namun Tifal dan juga saudara, perlu diketahui bahwa walaupun arus lalu lintas ini memang terpantau ramai lancar, ternyata memang ada lonjakan kendaraan yang dimana kalau kita bandingkan dengan kemarin, tepatnya pada hari Jumat 13 Maret 2026, ini memang terdapat sekitar 18.800 kendaraan yang melintasi Cikopo menuju Cirebon, sedangkan untuk arus sebaliknya ini ada sekitar 13.700 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikopo. Nah, kalau kita bandingkan dengan hari ini, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas Astra Tol Cipali ini mengatakan bahwa ada sekitar 26.000 kendaraan yang melintasi Cikopo menuju Cirebon, sehingga ada lonjakan kendaraan, peningkatan lonjakan kendaraan sekitar 75%. Dan juga untuk situasi di rest area kilometer 166A ini juga sudah mulai dipadati oleh masyarakat. Kalau berdasarkan pantauan kami ini memang ada jam-jam tertentu di mana rest area ini menjadi padat. Biasanya pada saat jam-jam menjelang waktu sholat seperti sholat zuhur
zuhur, juga sholat asyar, dan juga pada saat menjelang waktu buka puasa, yang dimana di rest area ini juga sudah disediakan fasilitas ibadah seperti masjid, dan juga di masjid ini disediakan setiap harinya ada sekitar 150 nasi box untuk kegiatan buka bersama, yang dimana kegiatan buka bersama ini nantinya akan dimulai dengan kultum terlebih dahulu, yang dimana durasinya sekitar 10 menit, kemudian juga ada sholat taraweh berjamaah setiap harinya setelah sholat isya. Selain itu juga ada ruang ramah anak atau playground, yang dimana ruang ramah anak ini untuk para pemudik khususnya yang membawa anak-anak, dan juga agar dapat beristirahat sejenak dan juga bermain agar perjalanan mudik menjadi tetap aman dan lancar. Tifal. Andas dan Ganiar Febrian melaporkan langsung dari sekitar tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim serangan Israel telah menewaskan sejumlah ilmuwan utama nuklir Iran. Lengkapnya sebentar lagi di Sapa Indonesia Malam. Bertemu kembali, saudara. Polisi masih menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kapolda Metro Jaya bilang penyidik masih melakukan pendalaman. Kapolda meminta masyarakat untuk menunggu penyidik bekerja mendalami kasus itu agar bisa segera mengungkap insiden di balik penyiraman air keras. Sebelumnya, Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal pada Kamis malam. Dari rekaman CCTV, terlihat Andri disiram oleh 2 orang dalam satu sepeda motor yang saling berboncengan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Masih dilakukan pendalaman. Ya, anggota saya masih bekerja. Kerja keras doangnya saja bisa terungkap. Oke? Mahasiswa menggelar aksi solidaritas untuk aktivis Kontras Andri Yunus di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu sore. Mereka mendesak polisi segera menangkap pelaku dan otak di balik insiden penyiraman air keras terhadap Andri. Peserta aksi juga membawa sejumlah bunga sebagai tanda empati, sekaligus menggelar doa bersama. Tuntutan kami adalah tentunya untuk menuntaskan kasus Andri Yunus ini, mengungkap siapa otak di balik penyiraman air keras yang selama ini dibalut dengan kata orang tidak dikenal. Kita ingin negara membuka sejelas-jelasnya siapa pelakunya, tidak hanya aktor di lapangan saja, tapi juga aktor intelektualnya. Dan kita ingin jaminan dari negara untuk para pejuang hak asasi manusia, untuk tidak lagi dikriminalisasi, untuk bisa berbicara bebas dan memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman mengecam dan meminta polisi segera menangkap pelaku, baik eksekutor maupun aktor intelektual di balik penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kepada korban, Habibur Rahman juga meminta agar diberikan perlindungan maksimal untuk mencegah aksi kejahatan yang lebih parah. Atas nama Komisi 3 DPR RI, kami mengecam keras aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta agar kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya, baik yang melakukan langsung ataupun yang memerintahkan untuk melakukan. Terhadap saudara Andri Yunus juga harus dilakukan pengawalan maksimal agar beliau benar-benar aman dari ancaman kekerasan susulan. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme. Kita kembali ke berita mancanegara, saudara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan Israel telah menewaskan sejumlah ilmuwan utama nuklir Iran. Menurutnya, para ilmuwan itu terlibat dalam pengembangan senjata nuklir.
Netanyahu menyebut serangan operasi Rising Lion ke Iran telah menyebabkan kerusakan di pabrik-pabrik rudal Iran. Israel juga menyerang proyek nuklir dan menewaskan para ilmuwan nuklir, termasuk ilmuwan senior yang memimpin pengembangan senjata nuklir di sana. Israel juga bakal menargetkan ilmuwan nuklir lainnya. במבצע עם כלבי אנחנו פרצנו גם לראשונה את הדרך לפגיעה מקיפה גם במאגר הטילים העצום של איראן וגם במפעלי הייצור של טילים נוספים. כך עשינו גם ביחס לפרויקט הגרעין שלה, כולל פגיעה אנושה בבחירי המדענים האיראני, הם שהובילו את פיתוח פצצות האטום שנועדו להשמיד אותנו. הם כבר אינם. ואגב, פגענו בעוד כמה עכשיו. Ucapan pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ditindaklanjuti Garda Revolusi dengan gelombang serangan drone dan rudal ke sasaran musuh. Drone milik Iran kembali diandalkan untuk menyasar sejumlah titik di Israel serta kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam video yang dirilis Press TV dini hari tadi, pasukan Garda Revolusi meluncurkan belasan drone dalam perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Iran mengklaim telah meluncurkan ribuan unit drone. Salah satu yang menjadi andalan adalah drone Shahid 136. قبل از اینکه بخواهند 35 مقام لشکری و کشوری Intelijen Iran menangkap sejumlah mata-mata musuh yang bersembunyi di beberapa wilayah. Dalam operasinya, intelijen Iran juga menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan tuduhan terhadap tersangka mata-mata musuh. Iran menduga mata-mata yang ditangkap terafiliasi jaringan intelijen yang bekerja untuk Israel dan Amerika Serikat. Tidak hanya drone, saudara, gelombang serangan rudal juga ditunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sepanjang Jumat waktu setempat, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-45 dan 46. Sejak perang pecah 2 pekan lalu, sebagian besar rudal menyasar 10 target strategis Israel dan 3 lokasi berkumpulnya pasukan Amerika Serikat. Setelah mengerahkan 2 gugus tempur kapal induk, kini Amerika Serikat mengerahkan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir ke Timur Tengah. Kapal tersebut telah meninggalkan pangkalannya di Camp Hansen di Okinawa, Jepang pada Jumat waktu setempat. Saat ini kapal serbu amfibi itu diperkirakan telah berada di perairan Taiwan. Langkah ini merupakan penambahan kekuatan pertama sejak serangan Amerika Serikat bersama Israel ke Iran 28 Februari lalu. Amerika Serikat juga telah mengirimkan pesawat pengebom siluman B-2 untuk melakukan serangan jarak jauh ke Iran sebagai bagian dari operasi Epic Fury. Pesawat itu lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan serangan gabungan AS Israel telah menghantam lebih dari 15.000 target Iran sejak dimulainya operasi pada 28 Februari lalu yang mengakibatkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Amerika Serikat mencurigai pemimpin baru Iran Mujtaba Khamenei terluka dalam persembunyiannya. Hal ini karena pernyataan terakhir Mujtaba disampaikan hanya dengan pernyataan tertulis, bukan dengan rekaman suara maupun video. Karena itu, menurut Amerika Serikat, seluruh kepemimpinan Iran saat ini dalam keadaan putus asa dan disebut bersembunyi.
We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? Saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Kami ingatkan lagi selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Selamat menikmati malam minggu. Untuk Anda yang mau mudik, hati-hati di jalan. Saya Tifal Solesa pamit. Sampai jumpa lagi.